Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ani Widiatun Ternate, NIM 2018 59012. Saya dari jurusan Peternakan Universitas Patimura. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengolahan kesehatan ternak, khususnya pada ternak unggas. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah unggas komersil. Oke, kita lanjut ke materi kita ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa penyakit dari unggas itu sendiri. Di antaranya ialah penyakit viral, bakteri, mikal, dan parasit. Nah, dari beberapa penyakit yang telah saya sebutkan tadi, mari kita jelaskan satu persatu dari penyakit itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit viral atau yang disebut avian influenza atau yang sering kita sebut AI. AI ini sering kita tahu itu penyakit flu burung atau bird flu. Avian influenza atau sering kita sebut AI merupakan penyakit viral akut pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5 dan H7. Semua unggas yang dapat terserang virus influenza A, tetapi wabah ini sering menyerang ayam dan kalkun. Penyakit ini disebut dengan zoonosis dan angka kematian sangat tinggi karena dapat mencapai 100%. Secara penularan dari penyakit AI itu sendiri, penularan terjadi melalui kontak langsung dari unggas terinfeksi dan unggas yang peka melalui saluran pernapasan atau melalui konjungtiva, kelendir, dan feses, atau secara tidak langsung melalui debu, pakan, air minum, petugas, dan peralatan. Nah, penularan secara vertikal atau kongenital belum diketahui karena belum ada bukti ilmiah mampu empiris dari penyakit itu sendiri. Masa inkubasi bervariasi dari beberapa jam sampai 3 hari pada individual unggas terinfeksi atau sampai 14 hari dalam flock. Oke. Cara pengendalian dari penyakit avian influenza itu sendiri melalui 1. Pengobatan, dan 2. Pelaporan, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Dan sedangkan pengobatan itu sendiri yaitu belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan avian influenza itu sendiri. Usaha yang dapat dilakukan adalah membuat kondisi badan ayam cepat membaik dan merangsang nafsu makannya dengan memberikan tambahan vitamin. Sedangkan pelaporan, pencegahan, pengendalian, pemberantasan itu sendiri kita dapat dengan cara pelaporan. Jika ditemukan kasus AI, maka kita laporkan kepada dinas yang membidangi oleh penyakit itu sendiri, yaitu dengan fungsi peternakan dan kesehatan hewan terkait, dan selanjutnya dilakukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peneguhan diagnosa dilakukan oleh laboratorium veteriner atau berakreditasi. Nah, tadi kan kita menjelaskan tentang penyakit viral. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang penyakit bakteri. Nah, di sini saya menjelaskan tentang penyakit bakteri yang akan saya jelaskan yaitu kolera pada unggas. Nah, kolera pada unggas itu sendiri adalah penyakit yang menular yang menyerang unggas atau peliharaan dan unggas liar dengan angka metabolitas dan mortalitas tinggi disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida dan tersebar di seluruh dunia. Penyakit bersifat seperti penyakit ini dan biasanya berjalan akut, tetapi di daerah endemik pada bangsa burung yang
yang kurang peka, penyakit ini dapat terjadi secara kronis. Nah, cara penularan dari penyakit kolera pada unggas ini yaitu penularan terjadi melalui saluran pencernaan, saluran pernapasan, terutama pada unggas yang masih muda. Penularan juga terjadi lewat luka pada kulit atau luka pada saat suntikan. Tunggal, lalat, tikus, dan burung liar dapat bertindak sebagai faktor mekanik yang dapat menularkan kuman dari satu hewan ke hewan yang lain. Ayam yang menderita kolera unggas secara kronis merupakan sumber penularan penyakit yang paling penting. Penularan penyakit dapat terjadi melalui sekresi hidung, mulut, atau kotoran ayam yang lagi sakit. Pengendalian dari penyakit kolera pada unggas yaitu dengan cara pengobatan. Nah, dengan cara pengobatan kolera pada unggas dapat menggunakan antimikroba. Nah, antimikroba itu sendiri yaitu praperat sulfa. Nah, sedangkan pelaporan pencegahan dan pengendalian dan pemberantasan dari penyakit itu sendiri sama seperti penjelasan dari penyakit avian influenza itu sendiri, yaitu dengan cara pelaporan. Nah, cara pelaporan itu dilakukan ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan itu sendiri. Nah, jadi sama aja, masih sama ya, sama dengan penyakit avian influenza itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang penyakit viral dan bakteri. Sekarang kita menjelaskan tentang penyakit nikal. Di sini penyakit nikal saya ambil yaitu aspergillosis. Nah, apa itu aspergillosis? Nah, pasti teman-teman berpikir apa itu aspergillosis? Ternyata aspergillosis itu yaitu penyakit jamur. Nah, apa itu aspergillosis? Nah, aspergillosis yaitu penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Nah, penyakit ini menyerang manusia dan hewan, terutama pada unggas ya. Nah, penyakit ini sering menyerang alat pernapasan pada sapi, biasanya berupa radang plasenta yang mengakibatkan sapi itu keguguran. Nah, kerugian terjadi karena kematian pada anak ayam akibat aspergillosis paru dan keguguran pada sapi. Selanjutnya, untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, penyakit ini bisa diobatkan. Nah, cara penularan dari penyakit aspergillosis atau penyakit jamur ini yaitu terjadi melalui udara, debu, dan bahan ternak seperti tempat pakan dan air minum dan lain-lainnya. Cara pengendalian dari penyakit ini yaitu ada dua cara, yaitu gejala klinis dan pengendalian dan pemberantasan. Nah, gejala klinis di sini dalam bentuk akut aspergillosis menyebabkan hewan tidak mau makan, kelihatan mengantuk, kadang membuka mulut karena kesulitan bernafas, bahkan mengalami kejang apabila cendawa menginfeksi otak. Dan dua, pengendalian dan pemberantasan. Hewan tersangka dan penderita aspergillosis harus disosialisasi dan diobati. Nah, tadi kan sudah menjelaskan penyakit viral, bakteri, dan mikal. Sekarang parasit. Parasit ini saya mengambil gurem, karena gurem termasuk subordo Mesostigmata, subkelas Ascari, dan kelas Arachnida. Spesies ini berkaki 4 sepasang, panjang tubuhnya sekitar 0,7 sampai 1,0 dan lebarnya 0,25 sampai 0,49. Bentuknya bulat, lonjong, dan berwarnanya kekuningan. Jika sudah menggigit dan menghisap darah ayam, bagian tengahnya berwarna merah, sedangkan bagian tepi tubuhnya berwarna coklat kekuningan. Cara penularan dari penyakit gurem itu sendiri yaitu dengan cara kontak langsung antar ayam yang terserang gurem dan yang tidak. Nah, adanya angin yang membawa terbang gurem pada ayam yang sedang menggeram ke kandang ayam yang lain. Ketika burung muda atau ayam yang meninggalkan sarang atau mati dapat tunggal yang banyak, sering puluhan ribu, dapat tertinggal karena tidak adanya inang yang sesuai atau tunggal ini akan menyebar dari permukaan ke dalam sarang dan seluruh kandang.
gurem sendiri, yaitu dengan cara pengobatan. Iyalah, kita manusia sendiri kalau sakit pasti butuh pengobatan. Nah, sama seperti hewan. Nah, ayam yang terserang gangguan gurem dapat diobati dengan cara pengobatan. Nah, ayam yang terserang gangguan gurem dapat diobati dengan cara memandikannya dengan campuran air, sabun, dan belerang. Setiap 10 liter air dimasukkan 50 gram sabun deterjen dan 100 gram serbuk belerang. Selesai dimandikan, seluruh permukaan tubuh ayam diolesi dengan salep belerang secara merata. Pencegahan dan pengendalian pemberantasan dari gurem tersendiri, yaitu dengan cara pencegahan. Pencegahan gurem dapat dilakukan dengan membersihkan kandang dan sarang dari kotoran ayam, jerami atau marang yang digunakan untuk merangsang telur hendaknya selalu dalam kondisi baru dan sebelumnya telah dijemur di bawah sinar matahari. Oke, terima kasih. Sekiranya segitu saja pemaparan materi saya yang mengenai pengelolaan kesehatan ternak pada unggas. Terima kasih. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.